nabi bukan tokoh dongeng. Mereka bukan tokoh lokal yang muncul secara acak. Mereka adalah jawaban atas teriakan manusia yang tersesat. Dan di Timur Tengah, teriakan itu paling nyaring. Tuhan mengutus Musa. Ketika hukum dilupakan, dan manusia hidup hanya demi kuasa. Tuhan mengutus Isa, Sang Roh Kudus. Dan ketika kegelapan menyelimuti Jazirah Arabia, Tuhan mengutus Muhammad sebagai penutup para nabi. Begitu dekat dengan keajaiban dan juga dengan kehancuran. Bayangkan hidup di padang pasir. Panas siang membakar kulit. Malam dingin menusuk tulang. Setiap hari adalah perjuangan. Di tengah kondisi seperti itu, jiwa manusia lebih mudah terbuka kepada langit. Ketika dunia tak memberi cukup kenyamanan, maka harapan satu-satunya adalah pada Tuhan. Maka para nabi diutus di sana. Karena manusia Timur Tengah bukan manusia yang lemah, tapi manusia yang kuat, keras kepala, dan perlu dihancurkan egonya. Dengan wahyu yang membelah langit. Timur Tengah adalah tempat ujian terbesar iman manusia. Di tanah itu, seorang ayah diperintahkan menyembelih anaknya sendiri, Ibrahim dan Ismail. Di tanah itu, seorang nabi dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, Yusuf. Di tanah itu, seorang nabi dipaku disalib oleh bangsanya sendiri, Isa. Dan di tanah itu juga, seorang nabi terusir dari kampung halamannya sendiri. Dikejar-kejar, dihina, diserang, Muhammad. Mengapa para nabi lahir di sana? Karena hanya mereka yang kuat bisa menanggung wahyu seberat itu. Dan hanya masyarakat seperti itu yang mampu menerima atau menolak, dengan dampak besar bagi sejarah umat manusia. Jangan salah, Tuhan bukan milik bangsa Arab. Tuhan bukan hanya untuk Yerusalem, Makkah, atau Madinah. Para nabi memang lahir di sana, tapi risalah mereka untuk seluruh umat manusia. Air Zam-Zam tak memilih lidah siapa yang akan merasakan segarnya. Shalawat tak memilih bahasa. Cinta tak mengenal benua. Hari ini, kita hidup jauh dari Jazirah Arab. Tapi kita bisa merasakan getaran yang sama. Ketika menyebut nama Tuhan. Ketika membuka lembaran wahyu. Ketika air mata jatuh karena ayat yang menyentuh hati.
Maka ketika kamu bertanya, mengapa nabi-nabi selalu di Timur Tengah? Cobalah lihat dengan mata hati. Karena dari sanalah cahaya pertama muncul, untuk menerangi seluruh dunia. Dan cahaya itu, hari ini masih hidup. Masih bisa kamu lihat, di malam-malam sunyi, di doa-doa yang kamu ucapkan pelan-pelan, di bisikan batinmu yang mencari arti hidup. Ini bukan hanya tentang sejarah. Ini tentang kamu. Tentang pencarianmu. Tentang hatimu yang mungkin selama ini kosong. Dan sedang menunggu untuk diisi. Buka hatimu. Karena Tuhan tak pernah jauh. Dia dekat. Bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Jika kamu tersentuh oleh kisah ini, maka jangan berhenti di layar ini. Carilah jawabannya. Bacalah wahyunya. Renungilah sabda para nabi. Mungkin, jawaban hidupmu telah lama datang dari Timur Tengah, tapi baru hari ini kamu menyadarinya.